Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Mafianti MPD selaku dosen mata kuliah retorika saya, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Berdirinya saya di sini, izinkanlah saya menyampaikan satu buah pidato singkat yang berjudul Pendidikan Karakter bagi Generasi Bangsa, Negara, dan Agama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mendengar kata pendidik, perlu kita ketahui bahwasanya pastilah berbeda pendidikan Barat dan pendidikan Islam. Apa bedanya? Ketika pendidikan Barat, seorang anak dididik menjadi dokter, maka dia akan menjadi seorang dokter yang berkompeten dan yang sangat-sangat pantas bagi bidangnya. Jika seorang anak dididik di jurusan teknik, maka dia akan menjadi seorang teknisi yang berkompeten di dalam bidangnya. Tetapi tidak dengan pendidikan Islam. Ketika anak yang dididik dengan pendidikan Islam, dia dididik menjadi seorang dokter, maka dia akan menjadi seorang dokter yang berkompeten dalam bidangnya dan mengamalkan, memiliki ilmu, memiliki iman yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang anak dididik untuk menjadi seorang insinyur, maka dia bukan hanya menjadi seorang insinyur yang berkompeten pada bidangnya, tetapi dia akan menjadi seorang insinyur yang beriman, yang akan mengamalkan dan yang berilmu, dan yang selalu memikirkan visi misi dia di dunia untuk di akhiratnya, agar kelak ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hai fulan, mana oleh-olehmu dari dunia yang kau bawa ke akhirat?" Kita bingung ingin menjawab apa. Tetapi kalau kita memiliki oleh-oleh, memiliki amal, memiliki ilmu, memiliki iman di dunia, maka dengan mudah kita memberikan kepada Allah, "Ya Rabb, ini oleh-olehku dari dunia, ini amalku, ini imanku, ini ilmuku." Maka sangat jauh berbeda pendidikan Islam dengan pendidikan Barat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kelak kita sebagai orang tua haruslah menjadikan anak kita yang memiliki pendidikan Islam, tidak hanya terobsesi dengan pendidikan Barat. Kenapa? Karena hadirin, tampak-tampaknya pemerintah mulai merespon ke pembiasaan-pembiasaan orang Barat seperti gay. Tampaknya memang pemerintah sudah mulai merespon. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lantas, kapan sebenarnya pendidikan itu dimulai bagi seorang anak? Ada yang mengatakan bahwasanya pendidikan itu dimulai dari ketika seorang anak mulai dapat merespon. Ada kata-katanya pendidikan itu dimulai dari seorang anak sudah memulai pendidikannya, PAUD, SD. Tetapi dalam pendidikan Islam sebenarnya kapan waktu pendidikan itu dimulai? Ternyata ketika seorang lelaki atau seorang ayah atau seorang suami ingin mencari ibu untuk anaknya, di situ sudah dimulai pendidikan bagi seorang anak. Maksudnya bagaimana? Ketika seorang lelaki memilih calon ibu untuk anaknya, maka pilihlah calon ibu yang benar hingga nanti dengan akhlak ibunya yang baik tercerminlah akhlak seorang anak yang kelak akan kita miliki. Jadi ketika kita memiliki seorang calon ibu yang baik, maka kita akan memiliki anak yang insya Allah memiliki akhlak yang baik, insya Allah. Kenapa? Karena sama-sama kita tahu ternyata seorang ibu adalah madrasah pertama, seorang ibu adalah madrasatul ula, seorang ibu adalah guru pertama dan madrasah pertama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Maka dari itu, marilah kita benar-benar mengamalkan sesuatu yang dapat menjadikan kita berakhlak baik, berkarakter baik, sehingga Allah cinta kepada kita dan Allah benar-benar memberikan sesuatu yang kita harapkan dengan akhlak yang baik pula. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kenapa sebuah karakter, kenapa sebuah akhlak menjadi bunga diri seorang manusia? Karena benar-benar yang dipandang dari seorang manusia oleh manusia lain ada akhlaknya. Yang dipandang seorang manusia dari manusia lain adalah karakternya. Sehingga marilah kita mendidik generasi kita dengan generasi yang berakhlak, yang berkarakter. Sebagaimana sebuah syair yang mengatakan, akhlak ialah bunga diri, indah dilihat oleh mata, senang dirasa oleh hati, setiap orang jatuh hati. Akhlak nilai diri manusia, modal hidup di mana-mana, kemana pergi orang suka, banyak kenalan murah rizki. Siapa yang tiada akhlak, harta banyak tiada nilainya. Wajahnya yang cantik hilang serinya, berpangkat tinggi pun orang benci. Sebaik-baik manusia yang tinggi akhlaknya, karena disukai Allah dan juga Rasulnya, disenangi manusia seluruhnya. Akhlak ialah ibarat bunga, akhlak ialah ibarat bunga. Maka dapat kita pahami ternyata akhlak, karakterlah yang menjadi panutan orang lain terhadap kita, yang menjadi penilaian orang lain dan terhadap kita. Bukan hanya manusia, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala pun melihat akhlak kita, karakter kita, baik itu akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap sesama, akhlak terhadap manusia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi diri kita semua, dan mudah-mudahan dengan pidato ini tuntaslah ujian akhir semester saya. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan, kepada ibu mohon dimaafkan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.